Amen. Amin. Hallelujah. Give Haleluya. God the glory. Berikan kemuliaan Hallelujah. bagi Tuhan. So today we're Haleluya. going to talk about the Ark of the Covenant. Jadi sekarang kita akan berbicara mengenai tabut perjanjian. You know, this is a very special furniture in the tabernacle. Ini You show adalah that wonderful, nice picture. Look at that. This is the perabot Ark yang of the paling Covenant. istimewa di dalam tabernakel. Bentuknya sangat indah. Again, Boleh it's lihat. made of acacia wood. Sekali lagi ini dibuat dari kayu penaga. It's laid by gold inside, outside. Lalu dilapisi oleh emas di luar dan di dalamnya. And this is the furniture with the nice angels on top of that. Ini adalah perabot dengan dua patung malaikat Angels. di atasnya. And they are called cherubs. Dan kedua malaikatnya disebut So cherubim. plural means cherubims. Dan secara plural jamak artinya namanya cherubim. There's a cherub. Ada kerub. Ezekiel saw the cherub. Yehezkiel melihat kerub ini. When he saw the glory of God, he saw the cherub. Ketika ia mulai melihat kemuliaan Tuhan, ia dapat melihat And kerub so ini. John the Baptist is saved. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Every time the glory of God manifests, Setiap kali kemuliaan Tuhan somehow dinyatakan, the cherub will be there. These mighty Dan angels. malaikat kerub yang luar biasa perkasa ini juga These mulai angels hadir. are different. Kedua malaikat ini sangat berbeda. These angels can withstand the glory of God. Malaikat ini adalah satu yang bisa bertahan di dalam kemuliaan Tuhan. You know, we are human. Kita manusia, You know, when we go to heaven, ketika kita masuk ke surga, there are levels of glory in heaven. ada beberapa tingkat kemuliaan di surga. You know, of course, the lowest one in the outer court in heaven. You know, Tentu saja yang paling rendah adalah area pelataran di even that surga. is still very beautiful. Bahkan di situ aja tetap masih indah, saudara. Oh, you know, where the grass and the Di mana flowers and ada the rumput very dan bunga, beautiful. semuanya sangat indah. No pollution. Tidak ada polusi. Do you know that Jakarta is badly polluted? Anda tahu Jakarta ini sangat polusinya banyak. 60% of the people in hospitals, they are sick because of pollution. 60% orang yang di rumah sakit, dia sakit karena polusi. So next week I suggest you wear a mask and come to the Minggu church. depan saya sarankan Anda pakai masker dan datang ke gereja. And what happened in this first heaven, you know, there's a different glory. Apa yang terjadi ada di level tingkat yang pertama ini, ada kemuliaan yang berbeda di One man surga. of God said, Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, when the saints in that you know, the level of outer court, you know, in heaven, ketika ada satu orang kudus yang berada tepat di pelataran he surga, wants to visit, you know, like Apostle Paul, who was very deep inside the glory of God. ketika dia ingin mengunjungi Rasul Paulus yang ada jauh di dalam kemuliaan Tuhan di dalam, God has to shield him, you know, Tuhan harus menutupi dia, so that he will not be membungkus dia burned in the glory of God. supaya ia tidak terbakar di dalam kemuliaan Tuhan. And these cherubim, Dan kerubim look ini, at where they are. lihat di mana posisi mereka. This is the mercy seat. Dan ini adalah tutup pendamaian. This is where Ini adalah di mana the high priest has to sprinkle the blood on that mercy seat. imam besar itu harus mencipratkan darah itu, yaitu di tutup pendamaian. This is the only furniture Ini adalah Let me satu-satunya perabot is in the most holy place. yang ada di ruang maha kudus. Alright? Baik. Let us first read first Mari kita baca dulu. Exodus 37 verse 1 to 9, the Ark of the Testimony. Keluaran 37. So I want you to know where this furniture is being described. Okay, 37 verse 1 and 9 to 9. Keluaran 37 ayat 1 sampai 9 membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerub dari emas tempaan dibuatnya itu. Pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya.
Kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka-muka kerub-kerub itu. This furniture has a lot of gold inside. Dan perabot ini juga memiliki banyak emas di dalamnya. So if you remember, Jadi jika Anda ingat, we say that the outer court kita katakan bahwa pelataran depends on the sunlight from the sun or the moon. sangat bergantung kepada matahari atau bulan. Alright, remember that? Baik, masih ingat itu? And in the holy place, Dan di ruang kudus, the lights depends on the lampstand. pencahayaannya berasal dari kandil. And we talk about you can smell very nice things in the holy place. Dan kita katakan bahwa di ruang Maha Kudus Anda bisa mencium hal yang wangi. You smell the bread. Anda bisa very mencium rotinya sangat And enak. then you smell the incense. Terus Anda bisa mencium mesbah ukupan. Right? The incense they burn. Ukupan yang dibakar. And wangi. then you are, you see the light through the Holy Spirit. Dan Anda bisa melihat cahaya atau terang itu dari Roh Kudus. And that is the holy place. Dan ini adalah ruang kudus. And then that speaks of the closeness. Remember last week talk about the closeness with Dan ini God. berbicara mengenai kedekatan. Masih ingat kita berbicara mengenai kedekatan dengan Tuhan. Then what happened in the most holy place? Lalu apa yang terjadi dengan ruang Maha Kudus? It's dark. Sangat gelap. Is it that dark? People cannot see. Tidak semua orang tidak bisa melihat di sana. You know what kind of light inside the most holy place? Anda tahu cahayanya atau sinar seperti apa yang ada di ruang Maha Kudus? To listen. Dengarkan. This is the Shekinah glory of God. Dan ini adalah kemuliaan sekinahnya Tuhan. This is the glory light. Dan ini adalah cahaya atau This terang is the kemuliaan. very dangerous. Ini adalah cahaya yang paling berbahaya. That's why people are so scared to approach the most holy Itulah place. kenapa orang-orang sangat takut untuk mendekati ruang Maha Kudus. That's in the Old Testament, Dan itu terjadi di masa perjanjian but Lama. not in the New Testament. Tapi tidak di perjanjian baru. Because remember last week we said Jesus has opened the veil. Anda masih ingat minggu lalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah membuka tirai Now we itu. can come to Him Sekarang kita bisa datang kepada boldly dengan keberanian to the throne of grace. menghadap tahta kasih karunia. Why is the grace? Kenapa kasih karunia? Listen, Dengarkan. last time was the throne of judgment. Karena sebelumnya ini adalah tahta penghakiman. Judgment. Everyone wants to Penghakiman. approach Him, approach God. They were trembling. Setiap orang yang berusaha untuk dekat kepada Tuhan, mereka mendekat tapi mereka gemetar ketakutan. But then after Jesus died on the cross, Tapi kemudian I want to listen setelah Yesus mati di kayu salib, Anda dengarkan the baik-baik. throne of judgment has become the throne of grace. Tahta penghakiman telah berubah menjadi tahta kasih karunia. Haleluya. Amen. Amin. So you don't have to be afraid. Jadi Anda tidak perlu takut. When you have Jesus, Ketika engkau memiliki you Yesus, can come to the throne of grace. engkau bisa masuk dan menghadap tahta kasih karunia. Do you know why? Anda tahu kenapa? Because the anger of God Karena kemarahan murka Tuhan over the sins of the people terhadap dosa-dosa manusia has been laid on Jesus Christ. telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. So Jesus was being beaten Dan makanya Tuhan Yesus dipukul, and He was being tortured. lalu ia disiksa. On one side, God was very sad, Di satu sisi Tuhan Allah begitu sedih, but yet God was satisfied. tapi di waktu yang bersamaan Tuhan Why dipuaskan. was He satisfied? Kenapa dia dipuaskan? He was satisfied because the judgment, the obligation has been paid. Ia puas karena kewajiban hutang dosa telah dibayarkan. Jesus was the one who paid all the price. Yesus yang membayarnya di kayu salib. And so now Dan sekarang we can come to God, kita bisa datang kepada Allah, to the throne of grace. kepada tahta kasih karunia. Grace because of Jesus. Kasih karunia karena Not Yesus. because of you. Bukan karena Not engkau. because of us. Bukan karena It's kita. because of what Jesus has done for us. Tetapi karena apa yang telah Yesus perbuat bagi So kita. that He can come. We can come. Jadi kita bisa datang. There's a few characteristics here. Number 2, Ada beberapa ciri khas di sini yang this is the only furniture that they could not reproduce. ini adalah satu-satunya perabot yang tidak bisa In the dibuat time of rekaannya. King Solomon, Pada zamannya Raja Salomo,
They produce more lampstand. Mereka membuat kandil lebih banyak. They made more table of Dia shewbread, dia buat meja roti sajian lebih banyak sedikit, but not the Ark of the Covenant. tapi tidak tabut perjanjian. There's only one Ark of the Covenant. Hanya ada satu tabut perjanjian. And you can see in the Old Testament time, Dan Anda bisa lihat di masa perjanjian lama, other furnitures were not mentioned. perabot yang lain tidak disebutkan. The Bible only mentioned the Ark of the Covenant. Alkitab hanya menyebutkan mengenai tabut perjanjian. Do you know why? Anda tahu kenapa? This is the only furniture Ini adalah satu-satunya perabot manifest the divine power of God. yang menyatakan kemuliaan atau keilahian Tuhan. The divine power of God Kekuatan ilahi dari Allah. is in no other furniture, Itu tidak ada perabot yang lain. but only in this furniture. Hanya perabot yang ini saja. That is why Itulah kenapa. you remember that it is, the Levites, they carried this Ark of Covenant, Anda ingat bahwa orang-orang Lewi yang membawa, go around menggotong the Jericho. tabut perjanjian yang mereka berputar mengelilingi tembok Yeriko. And then what happened? Lalu apa When yang they terjadi? shout, Ketika mereka bersorak, the walls tumble down. temboknya roboh. And also this is the only furniture, you remember. Dan ini juga satu-satunya perabot. Why jika Anda didn't they ingat. carry the lampstand? Kenapa mereka tidak menggotong itu kandilnya? Or why didn't they carry the brazen altar? Kenapa mereka tidak gotong aja itu mesbah pembakaran? But why God asked them to carry the Ark of the Covenant? Kenapa Tuhan justru mau mereka mengangkat atau menggotong dari tabut perjanjian ini? Because only in this furniture, in this Karena cup, hanya di perabot ini there is divine power. ada kekuatan yang ilahi. Amen. Amin. Hallelujah. So you want to know that this is the most sacred Jadi furniture. Anda tahu ini most sacred adalah furniture. perabot yang sangat kudus ya. It's not like other furniture. This is something that's very sacred. Dan ini tidak seperti perabot yang lain, ini perabot yang sangat kudus. You know what does suci. it represent? Anda tahu apa tabut perjanjian ini It mewakili apa? represents the presence of God. Tabut perjanjian mewakili itu berarti hadirat Tuhan. The Ark of Covenant speaks of the presence of God. Tabut perjanjian berbicara mengenai hadirat Allah. Listen, church. Dengarkan. Only in His presence Hanya di dalam hadiratnya there is power and miracle. ada kuasa dan mujizat. Outside of His presence, Di luar you hadiratnya don't see that. Anda tidak bisa melihatnya. You see, in His presence, that's why this ark is very powerful. Anda tahu di dalam hadiratnya, dan inilah kenapa perabot ini sangat berkuasa. And when the ark was being carried, Dan ketika tabut perjanjian ini digotong, it has to be covered. tabut ini harus ditutup, harus dibungkus. People are not allowed to see. Manusia tidak diperbolehkan Only the melihatnya. Levites can see. Hanya orang Only the high Lewi, priest can see. hanya imam besar yang boleh melihatnya. Ordinary people cannot see. Orang biasa tidak bisa melihat, tidak And boleh. so when God asked to carry the ark, Yang ketika Tuhan katakan untuk minta mereka untuk menggotong tabut perjanjian the ini, ark was covered. tabut perjanjian ini lalu So they carry dibungkus. something that was covered. Mereka mengangkat sesuatu yang ditutupi di belakang. Just imagine Jadi Anda bayangkan if the ark was covered, jika tabut perjanjian ini ditutup, is covered and yet is so powerful. itu ditutup, dibungkus, tetapi itu tetap perabot yang sangat luar biasa perkasa. What happened if the ark is not covered? Apa yang akan terjadi jika tabut itu dibuka, tidak ditutup? Let's speak about the New Testament. Ini berbicara mengenai perjanjian The baru. power and the glory in the Kuasa. church will be greater than the old. Kuasa dan kemuliaan Haleluya. gereja Tuhan akan Amen. lebih besar dari perjanjian lama. Amen. Amin. Wonderful. Most probably, Kemungkinan besar, why the ark cannot be reproduced? kenapa tabut perjanjian ini tidak bisa dibuat ulang? Because of the things inside the covenant. Karena ada hal-hal yang di dalamnya. This is the only furniture Ini adalah satu-satunya perabot, you can store things inside. Anda bisa taruh barang di dalamnya. You see, there's a box there, and Ini this ada one seperti can be box. opened. The cover can be opened, Dan tutupnya bisa dibuka, and you can put things inside. dan Anda bisa masukkan barang-barang di dalam. There are 3 things inside, if you remember. Ada 3 benda yang ada di What are dalamnya the jika 3 Anda things? ingat. Apa aja itu?
the golden pot of manna, mangkok emas berisi mana, the rod of Moses or Aaron, tongkat Harun, and dan the tablets. loh batu. Alright, three things. Jadi ada 3 benda. Notice. All these three things, Perhatikan ketiga benda ini. every one of them Setiap benda had been touched by God personally. Oh, sudah hallelujah. pernah disentuh secara pribadi oleh Tuhan. Listen, Dengarkan. these three things Ketiga benda ini has been touched pernah disentuh by God oleh Allah. in a personal way. Allah sendiri secara pribadi. Okay, let me share with you about the golden pot of manna. Oke, saya coba bagikan mengenai mangkok mana. What happened to the golden pot? Do you remember? Apa yang terjadi dengan mangkok emas yang berisi mana? The moment they went into the wilderness, Ketika orang bangsa Israel masuk ke padang gurun, the next time, God will rain manna from heaven. lalu Tuhan mulai menghujani mereka dengan mana dari Every surga. morning the Israelites will pick up manna. Setiap pagi bangsa Israel akan And they memungut can mana. either boil, they can Mereka bisa fry. rebus, bisa goreng. If an Indonesian congregation would definitely Kalau fry, jemaat Indonesia pasti akan digoreng, because we like goreng-gorengan. karena kita suka goreng-gorengan. And the Chinese one will boil. Dan orang yang Chinese But akan whatever you like. Ya, God apapun says, yang Anda okay, I inginkan. give you, it's up to you how you want to cook. Nah, Tuhan katakan ini saya berikan, terserah gimana kamu mau masak. So the Indian will make into roti canai. Jadi orang India akan bikin jadi roti canai. So God will bless them every morning supernaturally. Tuhan akan memberkati mereka setiap pagi secara supranatural. Every day in the wilderness. Setiap hari di padang You gurun. know there's no food in the wilderness. Anda tahu di padang gurun tidak ada makanan. Yes, there may be a little bit. Yang mungkin tapi hanya sedikit But you saja. cannot fill, you cannot supply all the 1 million people in the Kalaupun desert. ada makanan itu tidak cukup untuk menyuplai seluruh bangsa Israel yang pada saat itu di padang And the gurun. funny thing, they have all the money. Yang paling lucu adalah mereka semua punya They uang. had gold and silver. Mereka punya emas dan perak. But they don't have shopping mall to buy those things. Tapi mereka tidak punya shopping mall untuk So what must belanja. they do? Jadi apa yang harus mereka They perbuat? must believe in God. Mereka harus beriman, You percaya see, kepada the Tuhan. times will come Anda tahu Anda akan tiba saatnya when we cannot buy food. ketika kita tidak bisa lagi beli makanan, Even with all your gold, bahkan dengan segala emas yang kau miliki, you cannot buy food. What happened then? kau tidak bisa What beli will you makanan. do? Apa yang akan Anda perbuat? Then you have to trust God Dan Anda harus to mulai rain down percaya manna to you. kepada Tuhan untuk menurunkan mana dari surga. How many of you like to chew gold? Berapa dari Anda yang suka ngunyah emas? Oh, very tasty gold. Emas sangat enak. See, when you're hungry, you cannot eat gold. Anda tahu Anda lapar, Anda nggak bisa makan emas. Gold is priceless, but it's useless at times. Emas itu sangat mahal tapi tidak berguna pada saat kita lapar. You see, God provide. Anda tahu Tuhanlah yang And God said, memberikan. Aaron, Moses, please keep one pot Dan of Tuhan manna. katakan, Harun, Musa, tolong simpan satu mangkuk mana. I want you to listen this very carefully. Saya ingin Anda dengarkan baik-baik. This is inside the Ark of the Covenant. Ini ada di dalam tabut perjanjian. The manna cannot last more than a day. Mana tidak bisa bertahan lebih dari 1 hari. God says you eat, you Tuhan. just collect what is enough for you. Tuhan katakan makan aja untuk hari ini, kumpulin secukupnya untuk engkau. And you don't try to keep for the next day. Dan jangan coba-coba untuk menyimpan buat Because the besok. next day I'm going to rain down fresh manna. Karena besok pagi aku akan menurunkan lagi mana yang segar. Well, like most of the people, Seperti banyaknya orang kebanyakan. the Israelites were rebellious. Dan bangsa Israel itu sangat Some they want to pemberontak. keep more. Dan beberapa dari mereka mulai menyimpan And the sebagian. next day they spoil. Dan keesokan paginya mana itu sudah basi, udah rusak. But then, listen, Tapi kemudian dengarkan. when God says you keep one pot of manna inside this place, Tapi in this Tuhan pot, ketika Tuhan katakan kepada Musa untuk menyimpan satu mangkok mana di dalam tabut perjanjian ini, that manna will never get spoiled. mana itu tidak pernah rusak, tidak pernah basi. Why? Kenapa? Because God preserved. Karena Tuhanlah yang memelihara. You see, when you enter into that holy place, Anda tahu ketika Anda masuk ke tempat yang kudus ini, what does it speak? ini berbicara tentang apa? He will preserve you. Ia akan memelihara engkau. Preserve you. Ia akan memeliharamu. Nothing will go bad. Tidak ada yang akan menjadi He will semakin take buruk. care of you. Ia akan menjaga engkau, With his memelihara manna. engkau dengan Amen. mananya. Amin. And manna
is given by God from heaven. Dan mana diberikan oleh Allah sendiri dari surga. It is divine, Mana adalah sesuatu yang sifatnya ilahi, supernatural. supranatural. When you go into the most holy place, Ketika engkau masuk ke ruang maha kudus, everything is supernatural. semua yang ada di dalamnya itu supranatural. Everything is supernatural. Semuanya supranatural. This is where the early church tap into. Ini adalah tempat di mana gereja mula-mula masuk ke dalamnya. They tap into the supernatural God. Mereka masuk dan bertemu dengan Allah yang Their supranatural needs itu. are supernaturally met. Mereka bertemu dengan secara supranatural. They move with supernatural authority. Mereka bergerak dengan otoritas supranatural. What is that one? The next one is the rod of Aaron. Apa berikutnya? Yang berikutnya adalah tongkat Harun. Inside the Ark of Covenant, Di there is dalam a rod. tabut perjanjian terdapat sebuah God tongkat. told Moses to collect all the rods from the 12 tribes. Tuhan berkata kepada Musa untuk mengumpulkan semua tongkat dari ke-12 suku. You know why? Anda tahu kenapa? Because the people begin to question. Karena orang-orang mulai bertanya, mempertanyakan. Why this Aaron be the leader? Kenapa nih si Harun jadi pemimpin? Moses must be you chose him because he's your brother. Musa milih kamu pasti karena kamu saudaranya kan? You know, always happen in the church Dan also. itu juga terjadi di Why you gereja. choose him? Kenapa kamu pilih dia? Why do ha? you use this one? Kenapa kamu beli yang ini? Kamu Why pilih not yang this ini? one? Why Kenapa not nggak yang that ini one? aja? Kenapa nggak yang ini aja? Because it's quiet. Tuhan bilang diam. Bring all the rods from the 12 tribes. Bawa itu semua tongkat dari semua Put it suku. in the holy place, most holy place. Taruh di ruang maha kudus. You see next day, Anda lihat besoknya, which rod that bud, tongkat yang mana yang mengeluarkan bunga. he is the one that I choose. Maka dialah yang pemilik tongkat itu yang So aku pilih. everyone writes their name on the, Jadi setiap orang tulis nama di tongkatnya. for example, this is a rod, hallelujah. Misalkan For example, ini tongkatnya, rod. So I write Jeremiah, terus saya tulis Yeremia, then you all write Anthony, terus kamu tulis itu juga milik and all put Anton. inside the most holy place. Semua ditaruh di ruang maha kudus. He said the rod that budded Tuhan katakan bahwa tongkat yang mengeluarkan bunga is the one that I choose. adalah tongkat yang aku pilih. So what happened is a dead rod, okay? It's a dead rod. Jadi Anda tahu bahwa tongkat itu mati sebenarnya, You know, benda the mati. rod cannot grow anymore. Tongkat itu tidak bisa bertumbuh Is lagi. that right? Benar? What happened? Apa yang terjadi? The next day, Keesokan harinya, Aaron's rod budded. tongkat Harunlah yang mengeluarkan kuncup bunga. What does this speak? Apa artinya? There is a resurrection power Itu. in the most holy. Berarti ada kuasa kebangkitan di dalam ruang maha kudus. God can raise the dead. Tuhan bisa membangkitkan God yang gives mati. life to the dead. Tuhan memberikan kehidupan kepada yang mati. Nobody can do that Tidak ada yang lain yang bisa mengerjakan ini except God. kecuali Tuhan. That is why there is power Itulah kenapa ada kuasa in the most holy place. di dalam ruang maha kudus Speaks of divine authority. yang berbicara mengenai otoritas ilahi. There's the second thing. Ini yang kedua. And number 3 Dan yang ketiga is the tablets. adalah loh batu. You see, everything is supernatural. Am I right? Anda tahu tadi sebelumnya bahwa semua benda itu supranatural. The rod can only bud by God. Tongkat itu hanya bisa mengeluarkan bunga karena Tuhan. No man can do it. Tidak No ada yang man bisa can. mengerjakannya lagi. No man can raise the dead. Tidak ada yang bisa membangkitkan benda Only mati. God. Hanya Tuhan. Listen, church. Dengarkan. I want to encourage you. Saya ingin mendorong saudara. When you face a situation, Ketika engkau menghadapi sebuah situasi. you know, death is the most hopeless situation Anda you can tahu ever bahwa face. kematian adalah situasi yang paling tidak memungkinkan lagi. You know, how many of you know that when you are dead, I mean, when you see a person is like most hopeless, Anda tahu ketika Anda lihat seorang sudah mati, maka itu semua sudah tidak ada harapan lagi. right? Benar? When you say, "Oh, this person that you can do nothing." So Anda bilang, oh ini orang sudah mati, It's Anda the tidak most bisa lakukan apa-apa hopeless lagi. situation. Ini adalah situasi yang paling Tidak ada hopeless. harapan. Tidak ada harapan. Hopeless. Hopeless. Do you feel hopeless at times? Apakah Anda kadang-kadang merasa putus asa? Don't. Tidak ada harapan? Jangan. Don't. Jangan. Why? Kenapa? When you come to the most holy, Karena ketika Anda masuk ke ruang maha kudus, God can change Tuhan dapat mengubahnya. from hopeless, Dari hopeless hopeless, tanpa pengharapan,
to hopeful. menjadi penuh dengan pengharapan. God can raise the dead. Tuhan dapat membangkitkan yang God mati. can change your situation Tuhan dapat mengubah situasimu. from no way to become many ways. Mulai dari tidak ada jalan sampai ada banyak jalan. See? That is why, church, you must come to the most holy place Itulah kenapa Anda harus masuk ke ruang Maha Kudus. through the altar of incense Melalui mesbah ukupan. and worship Him Dan sembah dia. and meet Him face to face Dan bertemu dengan dia and muka dengan talk muka. to Him Dan berbicara and dengannya. pray to Him, Dan berdoa kepadanya. and God can change the hopeless Dan Tuhan situation dapat mengubah situasi yang tiada harapan itu. from hopeless to hopeful. Dari tiada pengharapan menjadi penuh dengan harapan. And the Bible says Dan Alkitab berkata, He will bless you beyond your imagination. Ia akan memberkati engkau lebih dari yang engkau bayangkan. You know, when a person is raised from the dead, Anda tahu? I think it is something that is beyond our Ketika seorang comprehension. dibangkitkan dari kematian, saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak bisa seorang pun bayangkan. God has prepared for each one of us. Each one Tuhan of us. telah mempersiapkan bagi setiap kita, masing-masing kita, The answer and the blessings. Listen, the jawaban answer and dan the juga berkat blessings beyond your yang melebihi imagination. apa yang bisa engkau Do bayangkan. you want that? Apakah Anda Do you want menginginkannya? that? Give God a Anda good hand. mau berikan Amen. kemuliaan bagi Tuhan? You know, Amin. when I went to Malaysia, Anda tahu ketika saya pergi ke that Malaysia, night I arrived ketika malam itu saya tiba, where the mall has been closed, ketika semua mall sudah tutup, but the durians were prepared for me. tapi durian sudah dipersiapkan Nothing buat is saya. impossible. Tidak ada yang mustahil. Amen, church. Amin. And I ate durian the midnight, the Dan first saya time. makan durian pertama kalinya tengah malam. And that is very bad decision. Dan itu adalah hal yang sangat Because buruk. I couldn't sleep Karena habis itu saya nggak bisa tidur. and the whole room smells of Dan durian. seluruh ruangan penuh bau dengan durian. Don't eat durian midnight. Okay? Jangan makan durian tengah malam. Especially Malaysian durian. Terutama durian Malaysia. It's very good. Okay, I Sangat don't want you to imagine durian. Jangan Come back to, membayangkan durian. when you come to the most holy place, Ketika Anda masuk ke ruang Maha you can Kudus, taste the best things in the world, Anda bisa merasakan segala hal yang terbaik di dunia ini. including durian. Termasuk durian. Alright? Oke. So you want to have a good stuff, you must come to God. Jadi Anda ingin hal-hal yang paling baik, Anda harus datang kepada Tuhan. Number 3, the most important, Yang ketiga yang paling penting is the tablet. adalah loh batu. When Moses carried all the way from Mount Sinai down. Ketika Musa membawa loh batu itu turun dari atas gunung. Again, it is divine. Sekali lagi ini adalah hal yang sangat Do ilahi. you know why divine? Anda tahu kenapa ini ilahi? Listen, it is Dengarkan. God's finger that Karena- write on that tablet. Karena jari Tuhanlah yang menulis sendiri di atas loh batu itu. God Himself Tuhan sendiri write it on the tablet, the Menulis. 10 commandments. menulis di dalam loh batu. Di loh batu itu 10 perintah. I really want to see the tablets if I can. Saya sangat ingin sekali melihat loh batu itu kalau saya bisa. Unbelievable. Ini sangat tidak Can you believe God Himself write the 10 commandments on the bisakah tablet? Anda bayangkan Tuhan Allah Using sendiri His yang menulis finger. ke-10 firman itu dengan jarinya. What does it speak? Ini berbicara tentang apa? It speaks about life. Ini berbicara mengenai I was asking God, kehidupan. what does it mean? Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa artinya? You know, the Bible says if you want to have life, you must follow my commandments. Alkitab katakan jika engkau ingin memperoleh kehidupan maka engkau harus What kind hidup of sesuai life? dengan perintahku. Divine life. Kehidupan yang semacam apa? Yaitu kehidupan Supernatural ilahi. life. Kehidupan yang penuh dengan supranatural. They make you right and holy. Yang membuat engkau benar dan kudus. Nobody can live holy. Nobody. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup kudus. Tidak ada. Nobody can live holy. Tidak ada satu So orang don't pun feel yang bad dapat if you hidup say kudus. you are not holy. Jangan merasa bersalah kalau Anda dikata Anda tidak kudus. Nobody can. Karena tidak ada yang bisa menjadi kudus. Only when you come to the throne of grace. Hanya ketika engkau masuk ke tahta kasih karunia. His holiness Kekudusannya
transform you. mengubahkan engkau. Then you become holy. Lalu Anda menjadi kudus. So the desire Jadi kerinduan to come to God untuk datang kepada Tuhan must be the desire to be like Him. haruslah satu kerinduan untuk menjadi seperti Dia. Desire to be holy like Him. Kerinduan untuk menjadi kudus seperti Dia. Then God will transform you supernaturally. Maka Tuhan akan mengubahkan engkau secara supranatural. That is the most holy place. Ini adalah ruang maha It's kudus. very personal. Dan ini ruangan yang sangat You must pribadi. come by yourself. Anda harus datang Nobody sendiri. can accompany you. Tidak ada yang bisa nemenin It saudara is masuk. personal. God likes personal. Ini adalah sangat pribadi. Tuhan suka hal-hal You yang cannot come pribadi. in a group. Engkau tidak bisa masuk sebagai Let's sebuah come grup together. kelompok. Let's come Ayo together to kita the most masuk holy sama-sama place. ke ruang maha kudus. Oh, let's 5 of us come Ayo together. berlima kita masuk Listen, sama-sama. this is not karaoke. Ini bukan ruangan This is not karaoke. bar. Ini bukan bar. This is not Starbucks. Ini bukan Starbucks. This is a holy place Ini ruang maha where kudus. you must come to God personally. Ketika engkau harus datang kepada Tuhan Not even secara with your pribadi, wife. bahkan tidak Not dengan even with istrimu, your husband. tidak dengan You suamimu, cannot. tidak You bisa. come Anda alone. datang sendiri. God wants to be Tuhan alone with you. ingin bersama dengan engkau sendirian. That's the most holy place. Ini adalah ruang maha kudus. God has opened the way. Tuhan telah membukakan Church, I want you to jalannya. tell you something very important. Jemaat sekalian, saya ingin katakan sesuatu yang sangat penting. If you want to grow spiritually, Kalau Anda ingin bertumbuh secara rohani, it is very personal things. ini adalah hal yang sangat pribadi. You must know Anda harus tahu to limit your friends. untuk membatasi teman-temanmu. You must know Anda harus who tahu influence you to be good. siapa yang menyebabkan, memberikan pengaruh kepada Anda untuk menjadi baik. Because in the end, Karena pada akhirnya, it is God who judge you personally. karena Tuhanlah pada akhirnya akan menghakimi engkau secara pribadi. God Sendiri. wants you to be with Him. Tuhan ingin supaya engkau ada bersama dengan And Dia. sometimes, or many times, Dan kadang-kadang atau bahkan kerap kali, when He wants you to be alone with Him, ketika Ia ingin supaya Anda sendirian He dengan wants Dia, you to cut off. itu from berarti other people. Dia ingin Anda mulai berhenti memutuskan hubungan dengan beberapa orang. At times can be lonely. Dan kadang-kadang itu menjadi Anda merasa sangat sendirian. Can be lonely. Bisa merasa sangat sendiri. But it's very powerful. Tapi ini sangat luar biasa. I know many of us cannot be lonely. Saya tahu banyak dari antara kita tidak suka sendiri. Especially we Asians like to be rame-rame. Hallelujah. Karena kita nih suka sekali rame-rame, When we eat ngumpul. in the round table. Jadi kita makan duduk di meja bundar. We want a lot of people make a lot of noise. Kita bikin banyak Then orang, only bikin we banyak can suara. Terus baru kita bisa makan. Right? We like a lot of noises. Kita suka banyak bunyi-bunyi suara-suara. And we go somewhere Kita together. berangkat kemana sama-sama. God says, no, I don't want to be so many. I want just to be with you. Terus Tuhan bilang, oh enggak, saya nggak mau rame-rame. Saya hanya I ingin just bersama want dengan to be engkau. where you are. You know, I just want to be with you. Aku hanya ingin bersamamu But saja. listen, church. Tapi dengarkan, If you desire God, jika engkau menginginkan Tuhan, you must learn to cut off. engkau harus mulai memisahkan The dirimu. holy place Ruang maha kudus is for you to be alone. adalah tempat untuk But engkau then there's a sendiri. difference. Tapi ini ada Listen, bedanya, listen. dengarkan. You go alone, Engkau masuk sendiri, you be blessed alone. engkau juga sendirinya yang akan When you diberkati. come out and refresh and be blessed. Ketika engkau keluar, engkau disegarkan dan engkau diberkati. And all your friends see what happened to you. Terus teman-teman mulai bilang, ada apa denganmu? And you see, hey, your children are blessed. Terus mereka bilang, Your oh business are anak-anakmu blessed. diberkati, bisnismu Your diberkati, life is blessed. hidupmu diberkati, And your children's transformed. dan anak-anakmu diubahkan. I say, what happened? Terus mereka bilang, ada apa? Kenapa? That's because you Itu choose to be alone with Karena God. engkau Hallelujah. memilih Amen. untuk berada sendiri dengan Amen. Tuhan. Amin. That's the most holy Amin. place. Ini adalah You ruang say, how kudus. come I receive all the good things that you don't receive? Dan Anda mulai bertanya, kenapa saya menerima semua hal yang baik dan kamu nggak dapat? That's because you spend time with God. Karena engkau sudah menghabiskan waktumu bersama Tuhan. You see that? Anda bisa lihat itu? I want you to see that, very important. Saya ingin Anda perhatikan, itu sangat So penting. 3 things. Jadi ketiga hal, The golden pot of manna.
mangkuk emas berisi mana. Speaks of His supernatural provision. Berbicara mengenai kebutuhan kita yang dipenuhi Tuhan secara All the supranatural. people in the early church, Semua Almost all. orang yang hidup pada masa gereja Who live for mula-mula, God. yang hidup untuk Tuhan, they depend on God's provision. mereka bergantung pada Tuhan, They are living kebutuhan by Tuhan. faith. Mereka hidup oleh iman. They walk by faith. Mereka berjalan dengan iman. Their needs are met by Semua God. kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Why? Kenapa? Because they come often to the most holy. Karena mereka sering kali You masuk look ke at ruang them, they Maha come to Kudus. pray every time. Anda lihat mereka masuk setiap kali Every berdoa. day they pray. Setiap hari mereka berdoa. Every day they meet God. Setiap hari mereka bertemu dengan Every Allah. day they are in the presence. Setiap hari mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Church, you can be in the brazen altar. Anda bisa di mesbah, berada di You mesbah korban can bakaran. be the outer court in Anda the, in bisa the, di in the holy pelataran. place. Anda bisa di ruang kudus. But nothing is more powerful than the presence of God. Tapi tidak ada yang lebih besar daripada hadirat Tuhan. That's why it is so valuable, the presence of God. Itulah kenapa hadirat Tuhan itu sangat berharga. Why were you touched? Why do you cry? Kenapa Anda menangis? Kenapa Anda dijamah? That's because of the presence of God. Itu karena hadirat. Why were you refreshed? Kenapa Anda Why disegarkan? were you delivered? Kenapa Anda Why dibebaskan? were you comforted? Kenapa engkau dihiburkan? That's because you are in His presence. Itu karena engkau berada di dalam hadirat Tuhan. You know, religion has no presence. Anda tahu agama tidak memiliki Religion has no hadirat presence. Tuhan. You Agama tidak can memiliki pray, hadirat. but there's no presence. Engkau bisa berdoa tapi tidak ada hadirat. Presence only in Jesus Christ. Hadirat hanya ada di dalam Yesus Kristus. We want this church to be full of presence of God. Kita mau supaya gereja ini penuh dengan hadirat Tuhan. You see, I know many people may not like, Anda tahu mungkin beberapa orang but mungkin let me tidak tell suka. you something. Tapi saya coba katakan You kepada need to Anda, pay the price for the Anda presence of God. harus bayar harga untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Because the presence of God is very, very precious. Karena hadirat Tuhan itu sangat-sangat berharga. I waited more than 20 years Saya menantikannya selama lebih dari 20 tahun. for God's presence to manifest in the ministry. Supaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah pelayanan. Don't get mistaken. Jangan salah, I experienced bit and day in the early days. saya merasakan ini dan itu. Oh, pray a bit. Oh, there's some presence, Saya berdoa, oh ya ada sedikit hadirat Tuhan. but very rare. Tapi sangat jarang. It's not every time. Tidak setiap waktu saya bisa rasakan. It's not every time, the presence manifests. Tidak setiap waktu, tidak setiap saat hadirat itu dinyatakan. You see, you need to pay the price. Anda tahu Anda harus bayar harganya. Jesus, when He comes, I want to share this one very Yesus powerful. I ketika want you Ia to datang, read in saya ingin Anda baca dari John chapter 20, verse 17. Yohanes pasal 20. Very interesting. Remember I said that the tabernacle in the Gospel of John. Anda masih ingat ketika saya berbicara mengenai tabernakel This di is the only Injil incident recorded Yohanes. in the Gospel of John. The only Ini incident. adalah satu-satunya insiden yang ditulis di kitab So I like Yohanes. to pinpoint, Saya senang menunjukkan the characteristics of this story. ciri khas dari cerita ini. Yohanes 20 What happened? ayat 17. Maybe you read from beginning, 16. 16. Or maybe earlier from the beginning story, 15. Okay. 15. Okay, remember, the Ingat. Mary Magdalene was looking for Jesus in the tomb. Ingat bahwa Maria Magdalena mencari Yesus di kuburnya. Jesus was buried, Yesus dikuburkan. so they were looking for him. Jadi mereka mencari dia. And what happened? Dan apa yang terjadi? She couldn't find Jesus. Ia tidak bisa menemukan Yesus. Verse 14. Ayat Verse 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Hold on. What did he say? Apa tadi dikatakan? Sesudah berkata demikian, What happened now? apa yang terjadi kemudian? Didn't Mary Magdalene know Jesus? Apakah Maria Magdalena mengenali Yesus? How come she could not recognize Jesus? Bagaimana mungkin ia tidak bisa mengenali Yesus? What happened? Apa yang terjadi? Look again. Lihat, Next perhatikan. Berikutnya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?"
Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Chapter 6, verse 16. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya 17. guru. 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." See, there's a few things I want to share with you. Jadi ada Very beberapa powerful. hal saya mau katakan kepada Anda. Number one, Yang pertama, Jesus was raised from the dead, right? Yesus baru saja dibangkitkan dari kematian ya. What happened? Apa yang terjadi? Something took place. Ada sesuatu terjadi. His countenance was changed. Penampilannya berubah. Why? Because Kenapa? Mary could not recognize him. Karena Maria tidak bisa mengenali dia. Mary knew Jesus. Maria tahu Yesus. Mary was so close with Jesus. Maria sangat dekat dengan Jesus Yesus. was the one who raised her brother Lazarus. Yesuslah yang membangkitkan adiknya si She was Lazarus. the one who anointed the feet of Jesus. Dia adalah Maria yang mengurapi kaki Yesus. And yet when Jesus appeared, Tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan Mary dirinya, could not recognize him. Maria tidak bisa mengenali dia. In the most holy place, Di ruang Maha Kudus, the glory will transform you into Kemuliaan. another person. kemuliaan Tuhan akan mengubahkan engkau menjadi seseorang yang berbeda. When Moses was communing in the tabernacle, Ketika Musa sedang bersekutu di what dalam happened? tabernakel, The cloud of glory came down. apa yang Remember? terjadi? Awan kemuliaan And Tuhan God turun. will speak to Moses face to face. Dan Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan What muka. happened? Apa yang terjadi? When Moses comes out of the tabernacle, Ketika Musa keluar dari tabernakel, his face is shining. wajahnya bersinar. Oh, hallelujah. Haleluya. I know many of you ladies would love your face to shine Saya without tahu. makeup. Saya tahu beberapa Anda dari wanita suka sekali supaya wajah Anda bersinar tanpa makeup. You don't have to pay for makeup. Anda nggak perlu bayar untuk So beli your makeup. face shine. Wajahmu bersinar. And men will look to you, Dan- attracted to you. Pria akan menoleh kepada Anda dan tertarik sama Anda. You want that? Anda mau? And then all your pores will be Semua- gone. You don't have to buy the Dead Sea Anda nggak perlu mineral. lagi beli mineral dari Dead Sea. All you need to go is to God's presence. Yang Anda perlukan hanya masuk ke ruang Come Maha out Kudus. and your face shine. Anda keluar dan Hallelujah. wajahmu Amen. bersinar. Your Amin. husband will be so attracted to the shiny face. Suamimu akan sangat tertarik dengan wajahmu yang bersinar. So this is what happened Jadi inilah yang terjadi. in the most holy Di place. ruang Maha Kudus, Something will transform you sesuatu akan mengubahkan engkau. to the point that people cannot recognize. Sampai akhirnya orang tidak bisa mengenali In the saudara. New Testament is talking about your change in the inside. Perjanjian baru berbicara mengenai perubahanmu yang ada dari dalam. Perubahan yang dari dalam. People need to see the change in you. Orang-orang perlu untuk melihat perubahan di dalam engkau. Before you can be changed, Sebelum engkau dapat you must berubah, come to God and let God transform you. engkau harus datang kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah engkau. Transformation is supernatural. Transformasi atau perubahannya itu sangat Listen. supranatural. Transformation is supernatural. Perubahan itu sangat The adalah Ark of supranatural. Covenant speaks of transformation. Tabut perjanjian berbicara mengenai transformasi atau perubahan. The most powerful. Hal yang paling luar biasa. You know, what God intends for us Anda tahu to maksud receive Tuhan bagi kita supaya kita menerimanya. is not just that material blessings, Bukan saja berkat materi, that you may be like Him. yaitu supaya Anda menjadi sama seperti Dia. You move in divine authority. Engkau bergerak With the dengan otoritas ilahi, yaitu dengan tongkat. You move with divine authority. Anda bergerak dengan otoritas ilahi. You dictate
the situation. Engkau yang mendikte atau mengontrol situasi. Number 2, Yang kedua, you are blessed by Him supernaturally. engkau diberkati olehnya secara supranatural. Number 3, Yang ketiga, you live your life supernaturally. engkau menghidupi kehidupan yang supranatural. The only way you can receive that Satu-satunya cara untuk Anda is memperoleh you have itu, to come often, yaitu Anda harus sering meet masuk God face to bertemu face. dengan Allah muka dengan muka. Amen. Amin. Are you blessed? Apakah Hallelujah. Anda diberkati? I want to Haleluya. challenge you because you need to do this. Saya ingin mendorong Anda harus lakukan ini. Look at this. 2 things I want to share with you. Perhatikan, ada 2 hal yang saya ingin tunjukkan. Jesus Yesus gave His life, memberikan hidupnya when we at the altar, di brazen altar. di mesbah You see, there korban are bakaran. 2 altars, remember? Anda tahu ada 2 altar, ingat? Brazen altar Mesbah korban in bakaran the outer court di pelataran and the altar of incense. dan mesbah ukupan. Let me ask you something. Saya coba tanyakan kepada Anda, Which one does God accept? yang mana yang Tuhan terima? His body or His blood? Tubuhnya atau darahnya? His body or His blood? Tubuhnya atau darahnya? Which one they bring us into the God's holy Apa place? yang membuat kita dapat The body? masuk ke ruang Maha Kudus? Or the blood? Tubuhnya atau darahnya? Darah. His body was killed, Tubuhnya dibunuh di luar. but His blood was accepted. Tetapi darahnya lah yang diterima. When Mary wanted to touch Him, Ketika Maria ingin menyentuh dia, He said, don't touch. Tuhan katakan, Why? jangan sentuh. Kenapa? Jesus is very friendly. Karena Jesus Tuhan Yesus ini love sangat to hug ramah, us. dia suka memeluk kita. But this time, Tapi kali ini, don't touch. jangan sentuh saya. You know why don't touch? Anda tahu kenapa jangan sentuh He dia? said, I have to go to my Father. Dikatakan bahwa saya harus pergi kepada Bapakku. Why did He go to Father? Kenapa dia harus Listen. pergi kepada Bapa? He is carrying His blood Ia bawa darahnya into the holy place ke ruang Maha Kudus. on the mercy seat, Ditutup pendamaian. figuratively. Figuratively. Means, Maybe He has to come to God for mercy. jadi secara figuratif ya, dia harus datang kepada Allah Bapa I mean, this untuk is figurative, but the actual one, He gambarannya. comes to God, Jadi ini hanya gambarnya, tapi yang sebenarnya ia datang kepada Allah Bapa, present His blood. mempersembahkan darahnya, And the blood was sacred, was holy. dan darah itu sangat kudus, sangat suci. He did not allow Mary to touch Him. Ia tidak mengizinkan Maria untuk menyentuh dia. He has to fulfill Karena dia harus memenuhi the requirement persyaratan that for us to be accepted. supaya kita bisa diterima. So He came. Supaya dia He datang. said, don't touch me. Jadi dia I have datang not gone to the berkata, Father. jangan sentuh saya belum datang kepada Go Bapa. to the Father Saya akan pergi kepada and Bapa bring this blood. dan membawa darah ini. So what does this teach us? Jadi apa ini? Mengajarkan kita apa? If you want to come to the Father Jika engkau ingin datang kepada Bapa and present your life pleasing before God, dan engkau ingin mempersembahkan hidupmu yang berkenan pada di hadapan you Allah, have to live the fleshly life in the outer court. engkau harus tinggalkan kehidupan dagingmu di luar, di Be pelataran, crucified, disalibkan. and then you yourself, Lalu engkau, dirimu your sendiri, inner life, kehidupan di you dalammu, come to God. dengan kehidupan di dalammu engkau Give datang kepada your Tuhan. life. The blood Berikan is life. hidupmu. Blood Darah is life. adalah kehidupan. And commit your life to Dan God. serahkan hidupmu kepada Tuhan. This is the most holy. Ini adalah ruang Maha Kudus. You see, after that, Anda tahu the setelah itu, disciples again could not recognize Jesus. kemudian murid-muridnya pun tidak bisa mengenali Yesus. Why? Because Kenapa? again, Sekali lagi Jesus karena was being transformed. karena Yesus sudah We diubahkan. need to come Kita to perlu the untuk state datang where we will be transformed. sampai kita tiba di tempat di mana kita diubahkan. To the point Sampai kepada satu titik when your old friends come and see you, ketika semua temanmu datang bertemu dengan engkau. say, this is not you anymore. Dikatakan, wah ini bukan kamu lagi. This is not you. Ini bukan kamu. You are more like Jesus. Engkau sekarang lebih mirip Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Everyone in the
in the believers in the New Testament, Setiap everyone, orang yang ada di dalam perjanjian lama, they are transformed completely. mereka semua diubahkan seutuhnya. You know, after 5 years, Anda tahu setelah 5 tahun, when you show up, ketika engkau muncul atau datang, I must be able to see that you are a changed man. saya harus bisa melihat bahwa Anda sudah But diubahkan. if you come at the same time, same problem, Jadi kalau Anda tetap datang dengan, Anda tetap sama masalahnya, tetap with the sama same problem for so many years, dengan masalah yang sama selama then bertahun-tahun, I know nah, saya malu tahu, maka saya tahu you hardly come to the most holy place Anda jarang masuk ke ruang Maha Kudus to be transformed by His glory. untuk diubahkan di dalam kemuliaannya. Finally, let us look at this the verse I give it to you. Akhirnya saya akan kasih lihat 2 Ayat. Corinthians 3, verse 12 to 18. I think I shared a lot in the past about the presence of God in the Ark of Covenant. dulu saya sudah bicarakan mengenai hadirat Tuhan, mengenai tabut You know, perjanjian ini. Abednego, Atau Abednego. 1 Samuel 4, so I'm not going to repeat that. Saya tidak akan ulangi hal ini. Today I give you something different. Hari ini saya berikan sesuatu yang berbeda. But you know this is the Ark of the Covenant that bring blessing to Abednego. Dan ini adalah No, no, tabut Abednego, sorry. perjanjian. Obed-Edom. Obed-Edom, sorry, Obed-Edom. Ini adalah tabut perjanjian yang sama yang memberkati Obed-Edom. Alright. Therefore, since we have such a hope, we use great boldness of speech. You continue. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, 12 to 18. maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amen. Amin. When you come to God, He says, Dikatakan ketika engkau datang kepada Tuhan, you see, Moses his face was shining. Anda lihat bahwa Musa wajahnya bersinar. You see, a lot of time the presence come to you. Listen, Dan banyak kali ketika hadirat Tuhan datang your kepadamu, body was touched. You feel Him. tubuhmu dijamah dan engkau bisa merasakan Dia. But sadly, Tapi sedihnya, the glory did not touch your heart and your mind. kemuliaan Tuhan itu tidak bisa menjamah hati dan pikiranmu. You must allow the glory of God, Anda harus izinkan kemuliaan Tuhan. not just shining on your outward part. Bukan saja bersinar pada bagian The luarmu. Bible says, Alkitab katakan, let's shine into your heart ia bersinar kepada and hatimu shine your mind dan menyinari pikiranmu and transform your life dan mengubah hidupmu and chase the darkness away. dan mengubah segala yang gelap Then di dalammu. only you will be changed. Maka dengan cara itulah Anda bisa diubahkan. So today we talk about many things. Jadi hari ini kita berbicara mengenai banyak hal. This is the last one. Ini adalah yang terakhir. Jesus, the fullness of God, Yesus adalah kepenuhan Allah. the power of His presence. Kuasa dari hadiratnya. You know, all the while Dan selama ini in Jesus' life, di dalam kehidupan in His Yesus, ministry, dalam pelayanannya. even though you may not see from the Bible, Mungkin Anda tidak bisa lihat itu di Alkitab. but there's one distinct characteristic of Jesus' Jadi ada ministry. satu ciri khas karakter yang sangat berbeda di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Is His presence of God. Adalah kehadirat dari Allah. People can feel His presence. Orang-orang dapat merasakan hadiratnya. Demons flee when He is there. Setan berseru ketika Yesus ada di situ. You know why? Memohon. Anda tahu kenapa? Because His presence is always, God's presence is always with Him. Karena hadirat Allah selalu ada bersama-sama It's dengan not Dia. only for Jesus, Bukan saja itu untuk Yesus, it's for you. juga untuk Anda. Listen, when you Dengarkan. carry God's presence, Ketika engkau membawa hadirat Tuhan, that's when
things begin to change. Itulah di mana segala hal That's mulai when your berubah. workplace begin to change. Itulah kenapa ketika That's tempat when your kerjamu family- berubah, your family begin. keluargamu juga berubah. That's when your children begin to Itulah change. kenapa, itulah saat di mana anak-anakmu juga berubah. That's when your situation change. Itulah saat di mana situasimu berubah. All because of His presence. Semua karena hadiratnya. You must seek His presence. Anda harus mencari You must hadiratnya. invite His presence. Anda harus mengundang Come hadiratnya into your life every day untuk datang ke dalam hidupmu setiap hari. by sitting quietly and pray and seek God. Dengan duduk tenang, berdoa dan mencari Tuhan. You know, recently, Anda tahu God, I baru believe, ini, I don't know how many of you, I don't know if you feel oppressed. saya tidak tahu apakah Anda merasa tertekan. I couldn't sleep a lot Saya recently. tidak, baru-baru ini saya nggak bisa tidur. You know, I used to sleep very deep. Oh, I'm a very good sleeper. Saya biasanya tidur I sangat can ini, sleep anywhere. saya bisa tidur di mana aja. Put my head and I sleep. Saya taruh kepala saya, lalu saya But tidur. now this grace has been taken away from Tapi me. rupanya kemurahan yang sudah diambil dari saya. I don't know why. Saya nggak tahu kenapa. I ate a lot of durian, still cannot sleep. Saya banyak makan durian, tetap nggak bisa tidur. And God always wake me up Dan Tuhan selalu membangunkan saya early morning and pray. pagi-pagi. But I believe not only me. Tapi saya yakin tidak I cuma believe saya. some of you too. Saya yakin beberapa dari You Anda might juga. feel something in your heart that is like troubling you. Pasti Anda juga merasakan ada sesuatu di dalam hatimu yang begitu Can I tell you menggugah. It is the Spirit of God that is trying to tell you. Ini adalah roh Allah yang berusaha untuk berbicara He kepadamu. wants you to commune with God. Ia ingin supaya engkau bersekutu He dengan wants you to Tuhan. pray. Ia ingin supaya engkau berdoa. He wants you to listen to Him. Ia ingin supaya engkau mendengarkan Dia. Because He has some important message for all of us. Karena ia memiliki pesan yang sangat penting untuk Church. setiap kita. I feel that our church need to listen to God. Saya merasa bahwa gereja kita harus belajar mendengarkan Tuhan. Recently in another church I received a message. Baru-baru ini di gereja yang lain saya mendapatkan sebuah There's one sister, ada satu saudara, she was asked to plant a certain wheat, dia gandum ya. gandum disuruh untuk menanam ada sebuah gandum yang untuk dia tanam, untuk ditanam. And some other churches they begin to hear God Jadi ada beberapa gereja lain yang udah mulai juga bisa to mendengar buy Tuhan, lands to plant wheat and rice. untuk membeli sebidang tanah untuk menanam padi dan gandum. I believe it's the Holy Spirit Saya yakin ini adalah Roh Kudus to prepare for the times to come. untuk mempersiapkan waktu-waktu yang akan datang. Just you cannot just depend on the pastors. Anda tidak bisa hanya mengandalkan You pendeta. need to listen to God yourself. Anda sendiri harus mendengarkan Tuhan. This cannot be taught. Ini tidak bisa diajarkan. We can only guide, Kita hanya bisa but membimbing. you need to listen yourself. Tapi Anda sendiri yang harus mendengarkan. You need to come to God Anda harus datang kepada Tuhan. because God is talking to you. Karena Tuhan sedang berbicara kepadamu. He loves you Ia mengasihimu. and He wants you to be blessed. Dan Ia ingin supaya engkau diberkati. Amen. Amin.